Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali mata pelajaran sejarah Indonesia. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Di hari ini kita akan membahas tentang sistem politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer, di mana demokrasi parlementer di sini kita akan fokus pada rentang waktu 1950 sampai dengan 1959. Baik, silakan fokus ke slide. Terlebih dahulu kita harus tahu dua istilah pada materi kita hari ini, yaitu demokrasi parlementer. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak yang sama dalam penentuan pendapat. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Kalau kita gabungkan kedua kata tersebut, maka demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Nah, kemudian ada istilah parlementer. Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki otoritas dalam pemerintahan. Otoritas apa yang dimaksud di sini? Yaitu parlemen memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan kabinet. Nah, Indonesia pernah menerapkan sistem ini tepatnya pada awal-awal kemerdekaan. Tapi sebelum diterapkannya demokrasi parlementer, sistem pemerintahan yang dipakai sebelumnya adalah presidensial. Apa perbedaan presidensial dengan parlementer? Presidensial adalah sebuah sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan parlementer sebuah sistem pemerintahan di mana kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Contoh-contoh negara yang pernah menerapkan sistem demokrasi parlementer adalah contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi parlementer ini kita bisa lihat ada di Malaysia, di mana kepala negaranya adalah seorang raja atau sultan dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Kemudian ada di Inggris juga menerapkan parlementer di mana kepala negaranya adalah seorang raja atau ratu dan kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Nah, kemudian mengenai sejarah awal mula digunakannya atau diterapkannya demokrasi parlementer dimulai pada awal kemerdekaan. Ketika itu Indonesia hanya memiliki satu partai, yaitu Partai Nasional Indonesia. Nah, kemudian pemerintah menginginkan adanya atau lahirnya partai-partai baru, karena jika hanya ada satu partai berarti tidak menerapkan secara penuh sistem demokrasi. Makanya pada bulan November 1945 keluarlah maklumat 3 November 1945 yang inti dari maklumat tersebut adalah pemerintah menginginkan lahirnya partai-partai baru. Setelah keluarnya maklumat itu, maka lahirlah partai-partai baru dan berubahlah sistem presidensial ke parlementer, di mana kabinet yang pertama yaitu kabinet Syahrir. Perdana menterinya Sultan Syahrir. Nah, fokus kita pada materi kali ini pada rentang waktu 1950 sampai dengan 1959. Berarti kita akan memulai dari kabinet Natsir. Kemudian ada juga kabinet Sukiman. Selain itu ada kabinet Wilopo, ada kabinet Ali Sastroamidjojo, serta ada kabinet Burhanuddin Harahap.
Nah, ciri dari demokrasi parlementer adalah sering terjadinya pergantian kabinet. Tidak sampai setahun, kabinet tersebut diganti lagi. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan partai-partai politik yang ada, di mana partai politik hanya mementingkan kepentingan partainya tanpa melihat bagaimana tugas sebenarnya dari partai tersebut, itu demi kepentingan rakyat dan negara. Jadi kita ke kabinet yang pertama, yaitu kabinet Natsir dari tahun 1950 bulan September sampai dengan Maret 1951, di mana kabinet ini didukung oleh Masyumi dan PSI. Sebagai Perdana Menterinya yaitu Muhammad Natsir. Kemudian kabinet ini bisa lengser karena gagal menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuryo dan masalah Irian Barat. Untuk selanjutnya kita akan lanjut setelah jeda berikut ini.